Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya bersama Bang Mimin, di mana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi ya guys ya untuk kita saksikan. Oke guys, kita lanjut aja pembahasan, di mana saat ini Pak Samsul pun berusaha untuk mendapatkan handphonenya kembali ya. Dimana saat itulah Pak Samsul pun mencoba mengechatnya dan mengatakan siapapun yang memegang HP-nya saat ini dirinya meminta handphone tersebut dikembalikan kepada dirinya akan mengganti rugi ya dengan sejumlah uang 2 juta rupiah. Tentu saja saat itu Pak Umar pun merasa sangat senang ya, karena dengan begitu dirinya bisa membalikan handphone baru untuk emaknya ya. Dan saat itulah Umar pun segera mengirimkan pesan pada Pak Samsul yang mengatakan bahwa Pak Samsul harus mentransfernya terlebih dahulu dan dirinya meminta alamat Pak Samsul saat ini. Tentu saja saat itu Pak Samsul pun merasa sangat senang ya guys ya, karena dengan begini dirinya akan segera mendapatkan bukti bahwa memang benar Jepri adalah pelaku penabrakan 18 tahun yang lalu. Dimana saat itu Pak Samsul pun segera memberikan alamatnya kepada Pak Umar ya, yang dimana saat itu Umar pun mengatakan lebih baik dirinya memberikan nomor rekening emaknya ya daripada nomor rekening dirinya, takut ada apa-apa. Dimana saat itu Umar pun segera mengirimkan nomor rekeningnya, dimana saat itulah Pak Samsul mengatakan bahwa dirinya akan mentransfer 500 dulu ya. Setelah dirinya mendapatkan HP tersebut, dirinya akan melunasi semuanya. Namun saat itu Pak Umar pun tidak mau ya guys, karena dirinya tidak terima cicilannya, dan jika memang Pak Samsul mau maka lebih baik transfer 1 juta terlebih dahulu. Di saat itulah Pak Samsul pun mengirimkan 1 juta rupiah untuk Umar ya. Tentunya itu membuat Umar pun merasa sangat bahagia, tetapi itu adalah malapetaka bagi Pak Arjuna dan juga Jepri, karena jika handphone tersebut sampai ke tangan Pak Samsul, maka Pak Samsul mempunyai bukti yang begitu sangat kuat ya guys ya, untuk menjebloskan Jepri ke dalam penjara. Tetapi pastinya Pak Umar akan menerima semua akibatnya dari perbuatannya ini ya. Pastinya Pak Arjuna begitu sangat marah kepadanya setelah mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Umar. Sementara itu Pak Samsul pun saat ini merasa sangat senang ya, karena dengan begini dirinya akan segera mendapatkan handphonenya kembali, dan dirinya berharap jika rekaman itu masih ada. Dan sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Jepri mengantarkan Novia ya untuk mengecek kandungannya saat ini, dimana saat itu Novia pun mengatakan pada suster bahwa dirinya ingin memeriksakan kandungannya, dan dirinya pun telah membuat janji bersama dengan dokter Aini, dimana saat itu suster pun segera menimbang dan juga mengecek tekanan darah Novia saat ini ya, dan memintanya untuk menunggunya sebentar. Yang tak lama kemudian akhirnya suster pun datang ya guys ya, dimana saat itu suster mengatakan bahwa saat ini Novia telah ditunggu oleh dokter Aini di dalam ya. Dan tentunya saat itu Novia pun pamit ya kepada Jepri, karena dirinya harus masuk ke dalam terlebih dahulu ya untuk melihat kondisi janinnya saat ini. Setelah Novia pergi, dimana saat itulah Jepri pun mengatakan bahwa selama 18 tahun dirinya menjaga Novia ya, dan dirinya tidak pernah memikirkan hal ini ya. Dirinya merasa sangat senang karena saat ini dirinya dan Novia pun jadian, dan dirinya bisa mengantarkan Novia untuk mengecek kandungannya saat ini. Tetapi Jepri pun merasa sangat takut ya, karena jika Novia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan pastinya Novia akan menjauhi dirinya dan akan membenci dirinya ya, karena dirinya adalah orang yang telah menghilangkan nyawa ayahnya. Sementara itu Novia saat itu sudah berada di dalamnya guys ya, dimana saat itu dokter Aini pun mengatakan apakah keadaan Novia saat ini baik-baik saja. Tentu saja Novia pun mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, dan saat itulah dokter Aini pun mengatakan sepertinya
Wajah Nopia begitu sangat ceria dan bahagia ya, tidak seperti sebelumnya. Tentu saja ya guys ya, karena saat ini Nopia telah jadian bersama dengan Jepri, orang yang sangat dia cintai. Dan dimana saat itulah akhirnya dokter pun segera melakukan USG ya, dan menjelaskan kepada Nopia bahwa itu adalah anak Nopia saat ini. Yang dimana saat itu dokter pun menjelaskan kepada Nopia ya, tentunya saat itu Nopia pun merasa sangat senang karena saat itu dirinya bisa melihat calon anaknya tersebut ya, dan menanyakan kepada suster dokter ya guys ya, apakah keadaan bayinya baik-baik saja. Tentu saja saat itu dokter pun mengatakan bahwa saat ini kondisi janin yang tengah dikandung oleh Nopia dalam keadaan sehat dan pertumbuhannya pun begitu sangat bagus. Tentu saja itu membuat Nopia pun merasa sangat bahagia ya guys ya. Sementara itu Jepri pun menunggu di luar ya guys ya, dan saat itulah suster pun mengatakan kepada Jepri lebih baik Jepri ikut bersama dengannya masuk ke dalamnya sebelum USG-nya selesai, dan pastinya Jepri akan merasa sangat senang jika melihat calon anaknya saat ini. Dimana saat itu Jepri pun ingin menjelaskan kepada suster tersebut ya, namun saat itu suster pun menarik paksa Jepri sehingga Jepri pun mengikuti dirinya. Jadi dimana saat itu Nopia pun merasa sangat terkejut ya, dan baru saja jadian. Dimana saat itulah Jepri pun menjelaskan kepada dokter tersebut bahwa mereka semua salah pahamnya, bahwa dirinya hanya mengantarkan Nopia saja. Dan Jepri dan juga Nopia pun menjelaskan bahwa saat ini mereka pun baru saja jadiannya, tetapi mereka belum menikah sama sekali. Dimana saat itu dokter pun mendoakannya semoga hubungan mereka berdua akan baik-baik saja. Dan yang pastinya ini semua akan terdengar oleh Pak Arjuna ya guys ya. Tentunya Pak Arjuna tidak akan tinggal diam, dan pastinya akan membuat Nopia merasakan seperti apa yang dirasakan oleh Miranti dengan Roni. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat itu Hakim pun terus saja berusaha ya untuk meluluhkan hati Pak Asraf dan juga Ibu Hesti untuk mendapatkan Nopia ya guys ya. Dimana saat itulah Hakim pun mengatakan siapa yang akan menemani Nopia saat persalinan dan siapa yang akan mengantarkannya. Namun saat itu Pak Asraf pun mengatakan bahwa itu bukan urusan Hakim ya, karena dirinya dan juga Ibu Hesti yang akan menemaninya, dan masalah siapa yang mengantar dirinya akan mencari taksi ya. Yang dimana saat itulah Hakim pun mengatakan bahwa jika jam 2 ataupun jam 4 pagi maka taksi tidak akan dengan cepat ya, sementara Nopia telah sakit perutnya, apa yang akan dilakukan. Dimana saat itulah Pak Asraf pun mengatakan bahwa Hakim jangan pernah menakut-nakuti dirinya ya. Dimana saat itulah Hakim pun mengatakan kenapa Pak Asraf dan juga Ibu Hesti tidak merestui ya dirinya untuk rujuk kembali dengan Nopia. Namun saat itu Pak Asraf pun mengatakan bahwa Hakim harusnya menyadari apa yang telah Hakim lakukan kepada Nopia sehingga membuat Nopia merasa sangat kecewa kepadanya, dan jangan pernah Hakim berharap jika Nopia bisa menerima Hakim kembali, karena Hakim telah begitu sangat membuat hatinya terluka. Dan di saat itu juga Pak Asraf pun mengatakan lebih baik Hakim urus saja dirinya sendiri, jangan pernah mengurusi urusan Nopia, karena saat ini Hakim dan juga Nopia tidak ada hubungan apapun. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa saksikan sinetron Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.